Rabu 1 April 2026, pemerintah Kota Pekanbaru meresmikan tim reaksi cepat Pekanbaru Aman. Acara peresmian dilaksanakan bertempat di kantor TRC Pekanbaru, Jalan Dahlia, Kecamatan Sukajadi. Hadir dalam acara ini Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Kota Pekanbaru, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru dan Dim 0301 Pekanbaru, Perwakilan Lanut Pekanbaru, Kepala BNN Pekanbaru, dan Yon 6 Arhanud, Kalapas Kelas 2A Pekanbaru, Kajari Pekanbaru, PJ Sekdako Pekanbaru beserta asisten, pejabat badan, dan instansi vertikal dan horizontal di jajaran pemerintah Kota Pekanbaru, Ketua Organisasi Wanita, Porcintaku, Camat, dan Lurah Sekota Pekanbaru, RT, RW, dan LPM Sekota Pekanbaru, perwakilan ojek online Sekota Pekanbaru, serta undangan lainnya. TRC atau Tim Reaksi Cepat 112 Pekanbaru Aman sendiri adalah layanan darurat terpadu satu atap diluncurkan pemerintah Kota Pekanbaru. TRC Tim Reaksi Cepat 112 Pekanbaru Aman sendiri adalah layanan darurat terpadu satu atap diluncurkan pemerintah Kota Pekanbaru. Memanfaatkan call center 112 untuk merespon cepat laporan warga, seperti kebakaran, masalah sosial, dan kesehatan. Sebelum acara peresmian dimulai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terlebih dahulu melaksanakan ibadah sholat Asyar berjamaah. Usai pelaksanaan sholat Asar, acara peresmian pun dimulai dengan diawali tari persembahan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh hadirin. Agar program ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan pembacaan doa yang dipandu oleh Amrul Ritonga. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang begitu luas dan tidak terbatas, serta berikanlah kepada kami kesabaran agar kami senantiasa bisa berkolaborasi, berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kami Pekanbaru, menuju Pekanbaru aman. Pada kesempatan ini, sebelum sambutan Wali Kota Pekanbaru, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Dandim 0301 Pekanbaru dengan Wali Kota Pekanbaru, mewakili pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal sinergitas pertahanan dan pengamanan Kota Pekanbaru dan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan program Pekanbaru Aman. 1, 2, perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan Komando Distrik Militer 0301 Pekanbaru tentang sinergi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan Komando Distrik Militer 0301 Pekanbaru dalam pelaksanaan program Pekanbaru PKS. Perjanjian kerjasama. Juga kita abadikan momen spesial ini, mohon berkenan Bapak. Penandatanganan perjanjian kerjasama juga dilakukan antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan Kapolresta Pekanbaru dalam hal sinergitas antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan kepolisian dalam program Pekanbaru Aman. Pertanahan Kota Pekanbaru tentang pengintegrasian data pertanahan
dengan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pekanbaru. Silakan tim dokumentasi 1, 2, 3. Terima kasih dan terakhir mohon berkenan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pekanbaru tentang sinergitas dalam penyelenggaraan pembinaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana bagi warga binaan Permasyarakatan kelas 2A Pekanbaru. Juga kita abadikan momen spesial ini 1, 2, 3. Angkat tangannya bersama-sama 1, 2, 3. Green City 1, 2. Hadirin selanjutnya menyaksikan video profil tim reaksi cepat Pekanbaru Aman. Tim reaksi cepat Pekanbaru merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadirkan pelayanan darurat yang terintegrasi, responsif, dan profesional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Agung Nugroho, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Makarius Anwar, layanan 112 dihadirkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan cepat melalui koordinasi lintas instansi yang terintegrasi. Selanjutnya dilakukan penyerahan penghargaan kepada beberapa rumah sakit di Kota Pekanbaru oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Di antaranya Rumah Sakit Santa Maria, Rumah Sakit Universitas Riau, Rumah Sakit Prima, Rumah Sakit Awal Bros, dan Rumah Sakit Syafira. 1 Desember 2025. Selanjutnya juga diserahkan kepada Rumah Sakit Universitas Riau. Kemudian juga Rumah Sakit Prima dengan program yang sama. Kemudian juga Rumah Sakit Awal Bros diberikan piagam penghargaan atas partisipasi hitan massal dan penghargaan atas partisipasi dalam program bersama ASN dan karyawan melindungi pekerja rentan, memberikan perlindungan sosial kepada 78.649 pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025. Dan terakhir, Rumah Sakit Syafira memberikan perlindungan sosial kepada 15.000 pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Penghargaan diserahkan oleh Wali Kota Pekanbaru didampingi oleh Wakil Wali Kota, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Provinsi Riau atas partisipasi dalam pelaksanaan hitan massal dan program kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru lainnya. Wali Kota tetap hadir. Sebuah kota yang maju tidak hanya memiliki infrastruktur yang maju dan lengkap, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang lebih cepat, reaktif, dan adaptif. Demikian Wali Kota Agung Nugroho mengawali sambutannya. Dalam momen ini, Wali Kota Pekanbaru tidak hanya meresmikan TRC, tapi juga meresmikan mobil antar sehat serta diluncurkannya aplikasi Pekanbaru Aman, layanan digital terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini dengan gembira kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam peresmian tim reaksi cepat Kota Pekanbaru. Salawat beriring salam kita kirimkan juga kepada Nabi besar kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, tentu hari demi hari, waktu demi waktu terus berjalan di Kota Pekanbaru.
kami bersama Pak Haji Markarius sudah 1 tahun lebih diberikan amanah memimpin Kota Pekanbaru. Tentu sudah banyak yang Bapak Ibu rasakan. Namun hari ini sebuah kota yang maju itu tidak hanya dibangun oleh infrastruktur yang bagus, tapi juga tentu hadir pelayanan yang lebih cepat, adaptif, dan reaktif. Tentu hari ini Bapak Ibu sekalian kita sudah meresmikan, insya Allah sebentar lagi kita meresmikan namanya adalah 112 Tim Reaksi Cepat Kota Pekanbaru. Ini adalah sebuah gagasan saya, Pak Wakil Wali Kota, Pak Kapolresta, Pak Dandim, dan juga seluruh Forkompinda Kota Pekanbaru, bagaimana ada pelayanan atau tempat aduan yang menjadi satu atap. Walau kantornya berbeda-beda, tapi disinilah tempat kita kumpul bersama. Kami mengucapkan terima kasih banyak dukungan tentunya dari Pak Dandim hingga nanti sampai ke tingkat Babinsa. Tentu juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Kapolresta hingga nanti dari Kapolresta, Kapolsek hingga sampai ke Babin Kantimas tentu akan bekerja sama. Layanan ini tentu satu nomor untuk semua masalah. Kenapa begitu? Karena bila ada misalnya ada yang kecelakaan, tiba-tiba kita kebingungan, terkadang ada yang kebakaran, bingung mau hubungi nomor berapa. Cukup tekan 112. Apapun persoalan darurat di Kota Pekanbaru, nomornya gratis, ditekan 112, insya Allah tim reaksi cepat langsung akan turun ke lapangan berkoordinasi. Jika nanti ada laporan tentang kejahatan, maka akan disambungkan dengan nomor 110 yang dipunyai oleh Polresta Kota Pekanbaru. Jika itu nanti ada tentang kejadian orang sakit tiba-tiba dadakan, itu nanti akan disambungkan dengan 119. Tapi di sini semuanya akan lengkap, ada 300 CCTV yang aktif. Insya Allah nanti kita akan lengkapi CCTV hingga nanti sampai 1000 CCTV yang menggunakan AI di Kota Pekanbaru sehingga kita semua bisa merasa nyaman. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Hari ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya tim reaksi cepat yang kita resmikan, tapi juga kita meresmikan mobil antar sehat namanya. Mobil antar sehat itu nanti targetnya di setiap kecamatan ada mobil antar jemput pasien bagi pasien yang tidak mampu. Salah satu mobilnya adalah yang menariknya kami berikan untuk masyarakat Kota Pekanbaru, ada mobil dinas Alphard Wali Kota. Ini mobil dinas Alphard Wali Kota kami jadikan mobil antar jemput pasien dengan kami berikan slogannya tentu sebagian merupakan menjadi doa, yaitu adalah mobil antar sehat. Jadi ini mobil kita bisa digunakan untuk pasien-pasien yang tidak mampu. Terkadang ada pasien Bapak Ibu sekalian yang memang sakit cuci darah atau dibutuhkan untuk ginjalnya cuci darah. Tapi kadang kalau pakai motor nggak punya biaya, ini ada teman saya dan temannya Pak Wawa, ini di Rumbai, terkadang dia pergi ke rumah sakit, tiba-tiba badannya mendingin karena sudah cuci darah, kadang-kadang tiba-tiba dingin dan dia harus istirahat, terkadang bisa sampai ke musola Pak, tapi terkadang Pak saya tertidur di pinggir jalan, sampai begitunya. Sehingga saya dan Pak Wawa mempunyai gagasan, yaitu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan hingga sampai rumah ke rumah. Mudah-mudahan ini tentu berdampak positif dan berdampak baik untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Yang ketiga, kita juga akan meluncurkan Pak Kapolresta, Pak Dandim, yaitu adalah aplikasi Pekanbaru Aman. Ini adalah layanan yang tentunya digital terintegrasi. Ini adalah layanan yang nempel di handphone kita. Di sini nanti bisa di-download, yaitu adalah namanya aplikasi Pekanbaru Aman. Ini ada namanya panic button. Terkadang di Pekanbaru ini tidak hanya masalah tentang maling saja, tidak hanya persoalan tentang orang perebutan lahan parkir, tidak hanya perebutan tentang lapak di pasar, tapi ada yang lebih krusial lagi, yaitu sering terjadi KDRT. Karena banyak ibu-ibu di rumah yang hari ini masih ada yang kebingungan ketika dia kelahi, terus suaminya mungkin mengejarnya hingga kebingungan kemana. Dengan aplikasi ini Bapak Ibu sekalian, ditekan nanti aplikasinya, ini dia,
ada namanya panic button, ini tersambung nanti hingga ke tingkat RT dan RW. Karena target kami tahun ini insya Allah RT RW semuanya akan menggunakan handphone baru yang terkoneksi dengan kita semua. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, di dalam ini bisa melaporkan tentang jalan berlubang, tentang lampu yang padam, dan juga tentang hal-hal yang lain. Ini kita lengkapi juga dengan ada psikolognya, karena Bu Sulastri sering ngomong ada anak-anak muda yang galau atau kebingungan ketika putus dengan pacarnya, bertahun-tahun pacaran tapi nikahnya sama yang lain. Nah, jadi saking bingungnya kita harus memberikan psikolog. Di sini juga ada namanya pojok curhat yang sudah kita akan launching hari ini. Tepuk tangan juga untuk Ibu Sulastri atas gagasannya. Bapak Ibu sekalian, tentu semua layanan dalam satu aplikasi ini tentu fiturnya dengan panic button tadi saya sudah sampaikan, dan juga dengan semua layanan. Adapun Bapak Ibu sekalian, Kenapa? Ada apa? Mana handphone aku? Ya kita telepon 112, kita telepon. Ya, jadi ada kecelakaan di dekat lapangan Kencana Mini Soccer Kota Pekanbaru. Bisa dibantu segera turunkan tim reaksi. Ada 3 orang korban. Ya Bapak, maaf Dengan Pak Agung, Wali Kota Pekanbaru. baik Pak Agung. Terima kasih ya, segera ya. Tapi inilah bentuk kemajuan Kota Pekanbaru hari ini yang memang tiba-tiba kita terkejut luar biasa. Yang menyiapkan acara, kami terima kasih banyak untuk Kadis Kominfo, Pak Yayan, mana dia? Tepuk tangan untuk Pak Yayan, terima kasih. Pak Asli, terima kasih juga Satpol PP dan juga rekan-rekan, dan terkhusus mana? Pak Kadisub hadir? Mana Kadisub? Oh iya, Pak Asisten 1, tepuk tangan untuk Pak Asisten 1 juga. Dan juga tentu untuk Pak Sekda, kami terima kasih. Bapak Ibu sekalian, inilah bentuk kita tadi, bagaimana kita langsung berkolaborasi, turun dari pihak kepolisian, dari pihak Kodim, Damkar, dari Dinkes, ambulannya, juga dari DLHK yang untuk mengamankan potong pohonnya. Di sini juga ada dinas sosial tergabung, misalnya nanti ada yang tiba-tiba kebakaran, kita juga sudah ada menyiapkan berikan bantuan dan segala macam, termasuk juga tentang yang Pak Ogah dan lain-lainnya. Kami terima kasih juga hari ini kita melaksanakan MOU tidak hanya dengan Pak Dandim dan juga dengan Pak Kapolresta, tapi juga MOU dengan Kantor Pertahanan Kota Pekanbaru. Pak Muji, kami ucapkan terima kasih karena ini adalah bentuk pelayanan kita. Bagaimana Pekanbaru terkadang kita selalu mengabaikan antara urusan pemerintah kota dengan urusan vertikal, karena terkadang kita ini nggak bisa kita, karena urusannya adalah urusan dari Dinas Pertahanan Kota Pekanbaru. Untuk itu kami terima kasih banyak Pak Muji mau sama kami, Kakan Kota Pekanbaru juga, agar proses
penerbitan SHM di Kantor Kota Pekanbaru bisa lebih cepat tanpa ada biaya ataupun yang lain-lain. Tepuk tangan untuk Kantor Kota Pekanbaru. Kami juga mengucapkan terima kasih telah MOU dengan Kalapas 2 Kota Pekanbaru. Tentu walaupun di dalam penjara, tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai pemerintah kota dalam memberikan tentunya pelayanan kesehatan dan juga tentu tentang pendidikan maupun pembinaan terhadap keluarga ataupun saudara atau warga Pekanbaru yang hari ini sedang menjalani hukuman. Ini juga merupakan bagian tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Kalapas Kota Pekanbaru. Tepuk tangan untuk Kalapas Kota Pekanbaru. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sebar luaskan tentang bagaimana program 112 ini adalah bentuk kemajuan dari Kota Pekanbaru agar tentunya masyarakat bisa lebih dekat lagi dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Kota Pekanbaru bisa lebih cepat lagi dalam melayani maupun dalam situasi gawat darurat maupun dalam situasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Dalam satu nomor ini 112 untuk Pekanbaru lebih aman lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan layanan ini bisa terus eksis. Terima kasih juga untuk BPBD, Dr. Surya, terima kasih juga, dan juga seluruh rumah sakit yang insya Allah Bapak Ibu sekalian di belakang kita juga ada, yaitu lapangan mini soccer. Ini ada lapangan mini soccer Pak Dandim, Pak Kapolresta, Pak Dandion ya. Ini lapangan mini soccer namanya adalah mini soccer Kencana. Jadi mini soccer Kencana karena ini adalah nama belakang saya Pak, Agung Kencana waktu balapan. Ini gratis untuk masyarakat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini gratis untuk masyarakat dan ini tidak hanya di satu tempat. Insya Allah akan ada di 15 kecamatan yang akan kita kejar, yaitu adalah lapangan olahraga yang juga tentunya RTHB namanya, ruang terbuka hijau biru untuk masyarakat bisa berkumpul, untuk masyarakat bisa berkeceramah. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga kami akan meluncurkan program bantuan untuk UMKM pinjaman lunak tanpa ada bunga yang insya Allah akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Bank Riau yang tentunya mudah-mudahan satu UMKM akan dapatkan bantuan 5 hingga 20 juta per UMKM. Ini juga insya Allah kita akan luncurkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu, terima kasih untuk seluruh Pemda Kota Pekanbaru, terima kasih untuk semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai memberikan sambutan, Wali Kota Agung Nugroho melakukan penandatanganan prasasti cagar budaya dari kantor TFC yang merupakan gedung rumah sakit umum pertama di Riau. Dan prasasti PSC Public Safety Center 119 serta prasasti TRC Pekanbaru 112. Peresmian tim reaksi cepat Pekanbaru Aman ditandai dengan pelepasan burung merpati ke udara oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, serta tamu undangan lainnya. TRC adalah program yang memberikan pelayanan cepat kondisi darurat pada masyarakat sebagai bentuk pelayanan terintegrasi pemerintah Kota Pekanbaru bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan satu nomor bisa untuk semua masalah darurat yang terjadi di masyarakat dengan pelayanan 24 jam. Yang kita resmikan ini adalah tempat yang tentu sebuah sejarah. Ini adalah cagar budaya. Jadi di sini adalah rumah sakit ada di sini dan juga kantor PMI pertama sekali. Jadi maka hari ini bangunan tidak berubah, tetap menggunakan bangunan yang terbentuk dengan yang lama, tapi di dalamnya tentu sudah kita harus menyesuaikan. Di sini kita bentuk namanya tim reaksi cepat Kota Pekanbaru. Tentu prinsip utamanya adalah bagaimana menjadikan sebuah pelayanan yang terpadu menjadi satu atap.
Jadi antara kepolisian, TNI, terus juga dengan pemerintah kota dan juga tentu dengan yang lain-lain menjadi kesatuan agar jalur koordinasinya cepat dan bisa langsung datang ke tempat yang bermasalah. Ini tentu dengan satu nomor bisa untuk semua masalah gitu yang darurat 112, lalu ditelepon misalnya kebakaran. Sekarang kadang-kadang bingung mana kebakaran mana, kalau dulu masih menggunakan orari, tapi kalau sekarang tentu kita harus bisa lebih cepat lagi bagaimana masyarakat bisa cepat melaporkan kejadian, yaitu dengan nomor 112. Jika ada kejadian misalnya jambret, ya kejahatan misalnya seperti itu, pembunuhan dan segala macam, telepon 112 akan disambungkan ke 110. Makanya dia langsung terkoneksi ke 110, ada juga bisa langsung ke 110 bisa. Dan kita juga tetap update. Begitu juga dengan pelayanan tentang kesehatan 119. Dan makanya juga semua puskesmas hari ini buka sampai jam 9 malam. Biasanya hanya sampai jam 2 siang saja. Jadi bukan jam 9 malam. Pokoknya 24 jam, Pak. 24 jam. Ini 24 jam dan sini terpadu semuanya. Baik itu yang sering banyak kali turun, yaitu tentang misalnya tadi kita dengar laporan ODGJ, itu langsung turun dari Dinas Satpol, Dinas Sosial untuk mengambilnya dia, sama Satpol PP. Termasuk juga tentang yang lain-lain di sini bisa dilaporkan seperti itu. Dan kita juga meluncurkan aplikasi Aman namanya. Ini panic button ada di dalamnya, yang memang untuk bagaimana ibu-ibu di rumah mungkin kebingungan dan segala macam bisa menghubungi jika ada terjadi apa-apa. Ini terkoneksi nanti sampai kita buat aplikasinya sampai ke tingkat RT dan RW ini, makanya kita terus bagaimana menggerakkan secara masif dan terstruktur tentunya agar masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Seberapa cepat responnya Pak? Ini seberapa cepat, tentu secepat-cepatnya. Sedangkan kalau untuk pemadam kebakaran aja, target kita itu di bawah 7 menit sudah harus sampai di lokasi. Apalagi dengan tim terpadu ini. Yang sering terjadi, misalnya ada kebakaran, tentu kita harus mengkoneksikan dari PLN juga ada di sini, ya, ada PLN-nya di sini juga. Harus memang kalau matikan lampunya, terus dari kepolisian bisa langsung buat laporannya, misalnya ada apa-apa dari Babinsa juga bisa langsung turun seperti itu. Termasuk juga misalnya banjir dan juga termasuk kebakaran lahan, ya ada yang membakar lahan, contohnya ada BNPB di sini juga. Dan kita juga menggerakkan bagaimana tidak hanya ini, juga seperti waste station untuk penukaran sampah juga kita lakukan. Kita targetnya bagaimana semuanya kita gerakkan untuk kemajuan Kota Pekanbaru. Senada dengan Wali Kota Pekanbaru, Ketua DPD Kota Pekanbaru memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang luar biasa dalam memberikan layanan reaksi cepat terintegrasi kepada masyarakat. Sudah menyiapkan 6 operator, ini 8 operator tadi saya lihat. Berapa kali kemarin dites itu memang langsung diangkat, kemudian itu semuanya terekod. Jadi misalnya masyarakat mengeluh, tadi kemarin saya melihat ininya simulasinya, begitu ditelepon angkat oleh operator itu langsung direkam. Jadi kalau ada operatornya itu nanti yang malas-malasan, yang tidak serius menanggapi keluhan masyarakat juga terbaca, terdengar langsung di rekaman itu secara otomatis terekam. Dan progresnya juga begitu sudah diangkat teleponnya, diisi data-datanya, permasalahan apa, kemudian langsung diarahkan kepada OPD tertentu, itu langsung direkod catatannya, penyelesaiannya langsung ada laporannya di layar laporan itu. Jadi ini menurut kita luar biasa untuk Kota Pekanbaru hari ini bisa memberikan layanan cepat bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Acara peresmian diakhiri dengan tur keliling gedung TRC oleh Wali Kota beserta rombongan serta menyaksikan langsung tenaga operator TRC Pekanbaru aman dalam melaksanakan tugas. Ini juga dengan kawan-kawan yang Mungkin Pak, kalau yang panggilan tadi langsung terhubung ke salah satu yang ada di sini Pak. Jadi operator sudah kita latih dan langsung menangani, nanti baru ada eskalasi dari SOP yang sudah ditetapkan. Wali Kota juga sempat berinteraksi dengan para petugas serta melakukan foto bersama.